Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita pada hari ini 2 Juni 2024 berjudul Pemburu Tuhan. Banyak orang bisa di perpustakaan dari pagi sampai sore, 7 hari dalam seminggu, tetapi untuk berdoa 30 menit ia tidak sanggup. Memang sulit, tapi kita harus menembus kejenuhan itu, menembus kebosanan itu, sampai kita bertemu Tuhan dan berkata, "Di sini tempatku." Orang-orang hebat di Alkitab adalah mereka yang bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Tuhan, ia menghidupkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Alkitab mencatat, pagi-pagi buta, dia sudah pergi ke tempat sepi, berdoa. Kalau kita suka berdoa, maka kita juga bisa mendengar doa seseorang kering atau basah. Apalagi sebagai seorang pengkhotbah, kita harus mewakili isi hati Tuhan. Caranya bagaimana? Harganya per detik hidup suci. Maka kita harus menjaga hati kita. Tidak mudah membuat stabil supaya kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Bagi orang yang tidak memiliki kebenaran firman sangat sulit. Apalagi jika ditambah tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Tentu akan sulit sekali. Tapi hari ini kita mau berubah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau dinikmati oleh kita. Dan Tuhan juga bisa menikmati kita. Ada hubungan interaksi dengan Allah, dan kita bisa mengalami Dia secara real. Kalau bangsa Israel, umat secara individu, tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, tapi dinamika hidup beragama, mereka memiliki dinamika hidup masyarakat yang beretika, dinamika hidup masyarakat yang beradab, berhukum, mereka bisa wujudkan. Namun mereka tidak memiliki kehidupan orang Kristen yang bukan hanya menghidupkan hukum semata, namun menghidupkan sifat dan karakter Allah dalam dirinya. Maka jelas, suara kebenaran atau firman Tuhan yang murni harus kita miliki. Karena kebenaran memandu pikiran kita. Tetapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tidak akan menjadi kehidupan. Jadi harus ada encounter with God, perjumpaan dengan Allah. Karenanya kita tidak bisa menghindari untuk setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan mengajar kita sehingga kita tidak akan mudah berkata kepada seseorang, "Doakan saya ya." Bisa kita memang harus saling mendoakan, tapi kita harus bertemu Tuhan sendiri. Kita harus bertanya sendiri kepada Tuhan, kenapa begini dan begitu? Pasti Tuhan punya maksud. Tuhan kalau bicara, itu pasti jelas. Tuhan tidak mungkin pakai bahasa yang tidak kita mengerti. Jika Tuhan sudah berbicara keras dan jelas, namun kalau kita tetap tidak mendengar, itu berarti kuping kita mendengar banyak kegaduhan di dunia ini. Maka kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Berapapun harganya kita harus bayar, karena itu adalah harta yang lebih dari apapun. Mari kita mencari Tuhan. Kita menjadi pemburu Tuhan. Kita memang bukan orang hebat, namun kita adalah orang nekat dan frustasi melihat dunia begitu gelap dan kejahatan begitu rupa. Kita mencari Tuhan. Kita perbanyak jam doa sampai kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Kita bisa masuk hadirat Tuhan dan punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Mari kita menjadi pemburu Tuhan, biar rumah kita dipenuhi asap kabut kemuliaan Allah. Shekinah glory. Setan, teluh, tenung tidak bisa menembus hidup kita. Tuhan akan memperlakukan kita istimewa kalau kita memperlakukan Allah istimewa.
Jangan ada lagi film porno. Jangan ada pertikaian di dalam rumah kita. Jadilah wakil Tuhan untuk keluarga kita. Jangan tidak stabil. Kita pasti tahu saat-saat di mana kita mulai tidak stabil, mulai terbawa. Saat itu kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau menghadirkan Shekinah glory di rumah kita masing-masing. Sebanyak apapun ayat Alkitab yang kita baca, sebanyak apapun khotbah yang kita dengar, setinggi apapun teologi yang kita miliki, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, itu kosong. Kita harus menjadi terang di antara mereka. Tuhan perintahkan kita untuk mewakili Tuhan, membawa mereka keluar dari dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perjumpaan dengan Tuhan itu sungguh indah, dan perjumpaan dengan Allah membuat kita punya marifat. Mari kita membuka mezbah doa. Mungkin akan ada lelah atau jenuh, tapi kalau kita paksa terus, Tuhan akan menolong kita. Rumah kita akan menjadi tempat lembah pujian, karena malaikat-malaikat ikut menyembah. Tuhan itu luar biasa. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati.